Oke, untuk kali ini saya akan coba menggambarkan bagaimana kita membuat etiket yang nanti akan kita masukkan, yang akan kita lengkapi pada tugas 1, tugas 2 begitu. Nah, di sini kita akan membuat, sebelum masuk ke etiket, kita perlu mengatur kertas gambar, di mana kita akan mengatur kertas gambar dengan margin-margin yang sesuai dengan standar yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat standar yang akan kita pakai adalah standar ISO 5457, di mana kita akan membuat margin baik itu yang landscape maupun yang portrait dengan marginnya itu semuanya satu kecuali di bagian sisi kiri. Sisi kiri itu 2 cm, kemudian sisanya adalah 1 cm. Oke, kemudian selain standar yang akan kita gunakan yang ini, yang ISO 5457, kita juga nanti akan menggunakan standar ISO yang lain, khususnya untuk di bagian kepala gambar atau etiket. Nah, di sini berdasarkan ISO 7200 itu etiket gambar itu setidaknya di sini ada M ya, obligation, di sini ada O, ada M. M ini artinya mandatory, artinya kewajiban, wajib harus ada dalam kepala gambar. Nah, nanti kita akan coba bahwa etiket yang kita buat itu setidaknya memenuhi 3 kewajiban ini. Pertama, ada yang memang disetujui, atau mungkin nanti saya akan ubah menjadi yang memeriksa begitu ya. Kemudian pembuatnya siapa, kemudian ada juga dokumen type-nya atau tipe dokumen. Nah, untuk yang akan kita buat nanti, kita satukan saja dokumen type menjadi dokumen number begitu. Jadi dokumen type ini nanti kita bisa akses atau bisa kita lihat di bagian dokumen number kalau untuk kasus yang akan kita buat begitu ya. Oke, kemudian kita buka untuk AutoCAD-nya. Oke, kita buka AutoCAD-nya. Nah, kemudian kita buat lembar kerja yang baru. Nah, kemudian di sini kita setting terlebih dahulu untuk unitnya atau satuan yang kita pakai atau unit yang kita pakai. Nah, unit yang kita pakai kita ketik aja units. Nah, kemudian di sini unit yang kita pakai adalah milimeter, kemudian ya biarkan seperti ini ya. Jadi kita menggunakan satuan milimeter, tidak menggunakan inch. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik OK saja. Nah, kemudian kita pastikan di sini fitur-fitur yang ada di bawah itu yang akan kita aktifkan adalah ini, pola tracking. Kemudian di bagian OSTEP-nya kita kita checklist hal-hal yang memang penting ya, yang sering kita pakai. Di antaranya ada midpoint. Kemudian ini juga kita checklist geometric center, kuadran juga. Kemudian ini ya yang perpendicular, tangent. Nah, seperti ini. Jadi setidaknya object snap atau snap ini akan kita pakai adalah seperti ini. Nah, kalau sudah, kita langsung membuat kertas A4 ya, kertas A4. Nah, kertas A4 kita membuat dengan rectangle. Kemudian posisi kertas kita akan coba kita mulai dari koordinat 0,0, enter. Nah, kemudian kita arahkan ke sebelah kanan, yaitu karena kita sekarang akan coba membuat kertas gambarnya itu dalam bentuk portrait. Nah, maka yang sebelah kanan kita isikan dengan 210, kemudian yang atas 297 untuk ukuran kertas A4. Nah, kemudian di sini karena kita sudah membuat kertas A4, maka selanjutnya kita membuat margin. Kita membuat margin dengan cara kita menggunakan perintah offset. Kemudian offsetnya kita atur menjadi 110. Nah, ke bagian dalam. Kemudian karena di sisi kiri ini marginnya 2 cm atau 20 mili, maka kita akan coba buat garis dari sisi kiri atas ke kanan sebesar 20 mili. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, selesai ya. Nah, oke. Jadi di sini perlu kalian perhatikan. Di sini kita membuat hanya satu garis saja yang ini. Nah, kita ulangi lagi ya. Nah, jadi di sini pada saat kalian ingin membuat garis dari sini ke kanan 20 cm, maka kalian tidak usah membuat garis dari titik sini
ke kanan, tapi kita cukup menggunakan fitur ini, snap proyeksinya yang warna hijau. Nah, sehingga ada simbol X di sini. Nah, artinya simbol ini jarak dari titik ujung kiri ke X itu berapa. Nah, saya isikan 20. Nah, sehingga objek yang akan kita gambar dimulai 20 mili dari kiri begitu. Kemudian kita kita sampai dengan kita tarik ke bawah. Oke, kemudian kita hapus trim bagian-bagian yang tidak penting. Ini kita hapus, kemudian yang atas juga kita hapus. Oke, nah kemudian selanjutnya kita akan membuat kepala gambar dengan dimensi seperti ini dan juga dengan identitas mirip seperti ini. Oke, kita coba di bagian bawah dulu. Kita akan membuat baris yang dari paling bawah. Kita akan membuat garis 15 mili dari bawah. Oke, kita buat garis 15 mili dari bawah, dari sini ke atas 15. Kemudian kita tarik ke kiri. Nah, kemudian setelah itu kita akan memasukkan, sebelum kita masukkan logo dan lain sebagainya, kita akan membagi dua terlebih dahulu. Membagi baris itu menjadi beberapa kolom. Nah, di sini kalau kita lihat ini 15, 25. Oke, sekarang kita buat yang 15 dulu. Ada kita membuat kolom dengan lebar 15. Kita buat kolom dari sini ke kiri 15, ya dari ke bawah. Nah, kemudian kita buat garis lagi ke kiri 25 dan 57. Maka kita menggunakan fitur offset. Ini 25. Oke, kemudian kita offsetkan lagi 27. Enter, kemudian kita arahkan ini 27. Oh, bukan 27 ya, 57. Oke. Kita offset 57 dari sini ke kiri. Oke, selesai ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat logo. Kita akan memasukkan logo dengan cara kita menggunakan fitur attach. Nah, jadi dipersiapkan terlebih dahulu logonya. Logonya itu dalam bentuk format PNG. Nah, kita akan menggunakan ini, kita attach. Kemudian silahkan kalian cari logonya yang telah kalian download dengan format PNG. Nah, kalau saya ada di bagian picture, nah di sini. Nah, kemudian yang logo 4K PNG saya open. Ingat ya, formatnya harus PNG. Ya, kenapa PNG bukan JPG? Supaya nanti background dari logo ini yang putih itu bisa kita hapus. Oke, open, kemudian kita okekan, kita arahkan. Misalkan ya, kita mulai dari sisi kiri, pick pointnya kita dari kiri bawah, kemudian enter saja. Nah, sehingga logonya ya besar seperti ini ya. Nah, kalau besar seperti ini kita bisa mengecilkan dengan skala ya, dengan scale atau dengan memanfaatkan ya ini ya, fitur untuk mengecilkan, bisa seperti ini. Tapi kalau misalkan bukan gambar, itu kita harus menggunakan fitur scale. Nah, berhubung ini tidak gambar ya, maka kita biasa secara otomatis seperti ini. Ya, kita kecilkan dikira-kira saja supaya memang ukurannya itu pas memenuhi kolom tersebut. Nah, masukkan seperti ini. Lalu kita kecilkan lagi. Oke, seperti ini ya. Oke, kita akan membuat logo ini agak ke tengah ya, ke tengah kolom. Kita menggunakan fitur move M, enter, kemudian kita pilih base pointnya dari titik tengah sini. Nah, kemudian kita shift klik kanan, mid between two point, artinya kita menempatkan titik tengah dari logo ini di antara dua poin. Nah, sehingga di antara poin yang atas dengan poin yang bawah. Nah, kemudian kita akan geser logo ini ke kanan, move, enter, kemudian base pointnya misalkan dari sini ke kanan sedikit saja. Nah, oke, ini sudah. Kemudian kita akan hilangkan backgroundnya. Nah, kita akan hilangkan background, diklik diseleksi logonya, kemudian kita pilih background transparansi. Nah, sehingga backgroundnya akan hilang. Kemudian
Di sini masih ada frame pada logo. Nah, supaya frame logo yang warna putih ini hilang, framenya hilang, maka kita menggunakan fitur image frame. Silahkan ditulis image, image frame. Nah, kemudian kita isikan 0, artinya framenya dinolkan, tidak ada, tidak terlihat, dan memang tidak ada, hilang. Nah, seperti ini. Kita sudah selesai memasukkan logo, kemudian kita masukkan nama institusi, ya kita masukkan menggunakan teks, gitu, teks, multiline teks, kemudian kita arahkan ke sini, kita isikan ya. Oke, nah kemudian ukuran dari teks ini kita atur menjadi 3,5. Kita ubah ini menjadi 3,5, 3.5. Nah, kemudian kita ubah juga fontnya itu menjadi font yang ISO-Zipper, ya, ISO-Zipper. Silahkan dicari ISO-Zipper. Nah ini, sehingga kita sudah selesai membuat logo ISO-Zipper. Saya move ke tengah kan di kira-kira ya, atau bisa supaya lebih presisi ya, bisa diakalin. Nah, untuk sementara saya coba kira-kira saja dulu, atau bisa supaya memang lebih presisi. Oke, saya coba move, kemudian saya pilih bagian base point di titik tengah di sini. Saya akan tempatkan di antara dua titik ini dan ini. Nah, ini sudah di tengah-tengah kolom atas dan bawah. Kita move lagi, kita geser ke kanan. Nah, ini posisi sudah di tengah berarti. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu membuat drawing number di sini ya. Ya, kita bisa buat drawing number. Nah, ini kopaskan saja, copy, geser ke kanan. Kemudian ada halaman. Oke, itu nanti kita akan buat teksnya nanti ya. Kita akan buat kolom dulu. Kita akan buat kolom dan garis. Kemudian, nah di sini selanjutnya kita akan buat kolom dengan jaraknya 5 ya baris dengan jaraknya tiap 5 mili. Oke, kita akan buat garis. Nah, ini kita offsetkan ke atas 5 mili. Oke, nah kemudian kita lihat di sini. Oke, kita lihat dulu posisi. Oke. Oke, garis ini akan memotong 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 6. Oke, ini dihapus. Nah, kemudian kita akan membuat keterangan di sini. Artinya kita akan menghapus 4 baris untuk keterangan. Kita trim, klik 2 kali, kita hapus. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan buat dari sini ya, kita akan buat kolom di sini 10. Kemudian kita akan buat 10, 12, 23. Dari sini 10 kita tarik ke bawah. Saya sampai mentok dulu sampai sini. Nah, kemudian kita akan
buat offset. Nah, dengan jarak 12. Nah, kemudian kita offsetkan juga dengan jarak 23. Kemudian kita offsetkan dengan jarak ya 80. Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian di sini juga perlu ada garis ya, 9, jaraknya 9. Maka kita buat dari sini ke kiri 9, kemudian tarik ke atas. Oke, kita akan hapus, kita akan trim bagian-bagian garis yang memang tidak kita perlukan dengan menggunakan fitur trim TR, kemudian 2 kali. Nah, kita hapus untuk bagian ini ya, 3 kolom. Nah, 3 kolom. Oke. Kemudian nah, ini juga dihapus. Ini dihapus ya. Oke, ini masing-masing dihapus. Ini juga. Ini dihapus. Dihapus. Oke, ini dihapus. Oke, selesai. Kita telah membuat garis-garis untuk membentuk baris dan kolom. Selanjutnya kita membuat teks. Kita buat teks dengan multi line text. Kita buat dari ini dulu di gambar. Kita buat di sini. Gambar. Kemudian ini diisi ya dengan nama ya, silakan dengan nama kalian diisi ini dengan nama siapa. Nah, kemudian kita arahkan supaya ini agak di tengah, di bawah. Kita move. Nah, kemudian kita proses dengan saja, kita tarik ke bawah dikira-kira. Nah, seperti ini. Tarik ke kanan, kemudian kita ubah fontnya menjadi ISO Silver. ISO ini ya. Oke, kita tarik ke kanan. Nah, sehingga sudah seperti ini. Oke, kemudian kita akan membuat teks lagi di bawahnya dengan cara kita menduplikasi teks yang telah kita buat ya. Copy CO, enter, kemudian kita pilih objeknya, enter. Nah, base pointnya, nah ini yang memang penting ya, supaya memang kita bisa menggambar dengan cepat. Maka base pointnya saya coba dari sisi kiri atas, kemudian kita kopikan yang di bawahnya, kemudian yang di bawah. Nah, begitu pun seterusnya. Oke, di sini. Oke, kita ubah dulu teksnya. Ini luas. Ya, kalau kita mau ubah teks tinggal klik 2 kali, kemudian kita ubah. Kita buat yang lain ya. Copy ini di sini menjadi skala. Kita ubah ini menjadi skala
skala 1 banding berapa nanti bisa diisi ya, sesuai dengan apa namanya ya, skala gambar. Nah, kemudian kita isikan. Oke, yang atas ini ada item 4 ID, description dan lain sebagainya, kita isi. Ini di copy. Oke, ini item. Kita move. Ini 4 ID. Nah, kemudian kita kopikan ini. Oke, kita isi, kita ubah ini sesuai dengan yang tadi. Tinggal kita atur-atur supaya memang agak ke tengah. Oke, nah kemudian ini diatur ya supaya agak ke tengah. Nah kemudian ya kurang lebih seperti ini. Nah kemudian kita apa namanya, kita lihat di bagian etiket ini. Di sini ada nama gambar, kemudian ini keterangan. Oke, yang bawah halaman kita kopas saja yang ini. Di sini ada untuk halaman, di sini ada untuk keterangan. Jadi kita ubah dulu ini menjadi keterangan. Sedikit. Oke, kemudian ini menjadi halaman ya. Nah, ini menjadi kertas A4. Kita ubah ini menjadi 5. Kemudian nah kita akan buat ini ya, nama gambar masih belum. Oke, kemudian di sini kita akan membuat simbol, di mana simbol ini juga punya apa namanya, punya standar untuk bagaimana kita menggambarkan simbol tersebut. Di sini ada standarnya, karena memang kita menggunakan ukuran apa namanya, karakternya itu adalah lebih dari 2,5 ya, lebih dari sama dengan 2,5 ya, maka kita menggunakan yang ini. Karakter dengan 3,5 maka nanti D-nya, nah D di sini D-nya adalah 0,35, kemudian H besarnya adalah 7, H besarnya adalah 3,5. Oke, kita buat saja di sebelah kanan, sebelah kiri saja. Di sini saya coba buat di luar dulu. Kita menggunakan center diameter ini 3,5. Kemudian 7. Nah, karena memang kita menggunakan proyeksi ketiga, yaitu proyeksi Amerika, maka bentuknya seperti ini. Jadi
lingkaran ini menunjukkan lingkaran yang kecil itu menunjukkan bagian depan dari trapesium, ya, sisi trapesium. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini jaraknya adalah ini ya, jarak dari trapesium yang paling kuat ke lingkaran itu jaraknya 3D. 3D dikalikan dengan 0,35 itu 1,05. Maka kita buat. Oke, kita buat ini. Kita coba buat dulu di sini dulu ya supaya lebih mudah. Nah, kemudian oke, ini sudah. Kemudian kita lihat sebentar. Kita lihat di sini jarak untuk panjang trapesium ini sebesar H. H-nya adalah 7. Nah, maka dari sini kita tarik ke kanan itu 7. Kemudian kita samakan dengan lingkarannya. Oke, kita akan pindahkan ini. Kita move ke bagian paling pinggir. Kemudian kita lihat kita akan move lagi dari sini ke sini ya, dari titik terluar dari lingkaran sebanyak 1,05 atau 3D. Nah, kita move ini dengan jarak 1,0, ini salah ya, 1 titik ya. Ini move 1. Oke, ini specify base point. Move, enter, base point di sini kita arahkan ke kanan sebesar 1,05. Oke, sudah langsung seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat center mark ya, center mark, kemudian center line yang ini. Nah, kemudian kita akan rapikan supaya garisnya memang terlihat garis putus-putus atau skalanya kita perkecil, yaitu dengan cara bisa klik kanan properties. Nah, di sini ada line type-nya bisa kita isi, line type scale-nya kita isi misalkan 0,1 seperti itu. Oke, supaya ini garisnya tidak terlalu panjang atau garis konstruksinya tidak terlalu panjang, kita kecil dan kita kurangi menjadi 1 ya. Ini kita kurangi menjadi 2,5, 2,5, yang atas juga 2,5, yang bawah pun sama ya, supaya memang simetri kita kita perkecil dengan ukuran yang sama. Nah, selanjutnya kita move ke sini di antara 2 titik sampai ke tengah ya, di antara titik yang atas dengan titik yang bawah sampai ke tengah. Kita move lagi, kita move dari sini sampai ke tengah ya. Sebentar. Oke, kita move. Nah, base point-nya adalah titik tengah dari objek ini. Maka shift klik kanan, between 2 point, dari kiri ke kanan. Berarti ini titik tengahnya. Nah, kita meletakkan di bagian tengah-tengah dari objek ini ya, dari kolom ini. Shift klik kanan antara ini dan ini. Nah, gitu. Jadi ini sudah posisinya di tengah. Oke, ini sudah selesai. Silakan di save. Ya, di save. Ini sebagai
Caranya, nah kita bisa langsung save. Kalau posisinya seperti ini, artinya titik 0,0. Kalau tidak 0,0 ini di bagian kiri bawah dari kertas. Nah ini sudah bagus ya. Kalau memang langsung di save. Tapi kalau tidak, nah maka kalian tidak menggunakan fitur save, tapi dengan white block ya. Artinya kita membuat atau write block, kita menuliskan block. Nah, kita akan membuat menuliskan block sehingga etiket ini nanti menjadi satu kesatuan, satu grup, satu kesatuan begitu. Nanti yang akan bisa dipindahkan ke gambar yang lain begitu. Kalau ada gambar yang telah dibuat, nanti kalian bisa memasukkan grup ini atau sistem blok ini ke dalam ya gambar yang telah kalian buat supaya ada identitas gambarnya. Nah, karena memang posisi ini sudah di 0,0 ya, maka kita tidak menggunakan fitur white block karena sama saja, karena posisinya sudah di 0,0. Kita save saja ya seperti biasa, kemudian kita posisikan ininya di tempat penyimpanan kalian. Oke. Nah, kemudian ini kita kasih nama ya template ya, template block 4. Nah, kita save. Nah, ini kita sudah membuat template blok 4 nya. Oke, kemudian kita close saja. Nah, kemudian kita akan buka misalkan file yang lain yang akan kalian berikan berikan kepala gambar. Nah, misalkan kalian telah membuat gambar pada tugas kedua dulu ya, yang paling mudah itu tugas kedua. Coba kita lihat tugas kedua. Oke, bukan yang ini ya. Saya cek dulu. Ini tugas 1. Oke, ini tugas 1. Ini bukan. Oke, ini tugas 2 ya. Oke, nah di sini coba saya close dulu yang tidak kita gunakan. Kita akan kita akan membuat gambar ini di dalam etiket gambar begitu. Oke, kemudian kita mulai dari tugas 2 dulu. Nah, kita mulai dari tugas 2. Nah, kita akan masukkan etiketnya di sini. Nah, silakan kalian bisa menggunakan insert, kemudian insert ya. Insert, kemudian ya, blok from library ya. Nah, kemudian kalian cari file yang tadi ya, file etiketnya. Nah, saya tadi namanya template blok 4, open. Oke, nah, kemudian kita posisikan ya kira-kira saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kondisinya berarti, nah ini posisinya skalanya 1:1. Nah, artinya ini ukuran kertas A4 tidak kita skalakan, artinya ini ukuran realnya aslinya. Kemudian gambar ini pun memang ukuran aslinya. Artinya tidak terlalu besar dan juga memang cukup. Nah, sehingga untuk kondisi ini kita bisa langsung membuat atau mengeprint gambar yang telah kita buat begitu, mengeprint gambar yang telah kita sesuaikan, telah kita masukkan ke dalam etiket. Nah, caranya kita masuk ke bagian plot di sini, atau seperti print ya, Ctrl P atau
atau langsung plot bisa. Nah kemudian ya continue to plot a single sheet. Nah di sini di bagian jenis printernya karena kita akan mengubah gambar ini menjadi dari DWG to PDF ya, maka kita pilih DWG to PDF. Kemudian kita menggunakan ISO full blade, bukan ISO 4 saja, tapi ada full blade-nya. Nah, artinya apa? Nah, artinya kertas ini atau printable area-nya itu semua area di dalam kertas itu akan kita pakai. Tidak ada toleransi margin yang tersisa begitu. Jadi semua kertas area itu akan kita pakai. Nah, kita pilih ISO full blade A4 dengan bentuk yang portrait ini ya. Nah kemudian pastikan di sini kita pilih center the plot. Nah kemudian ini ya import area, kita pilih window. Artinya kita menseleksi window ya, tampilan yang akan kita print yaitu dari ini, yaitu kertas A4 nya ya, dari ujung bebas, dari ujung kiri atas, kemudian kita tarik sampai dengan ujung yang kanan bawah. Itu sebagai plot areanya yang akan kita print. Nah, sehingga posisinya sudah seperti ini. Nah, pastikan di sini kita unchecklist, artinya kita hilangkan fit to paper. Nah, kenapa? Karena di sini bisa jadi karena kondisi sekarang ini memang sudah sesuai. Bisa jadi untuk kasus-kasus yang lain di sini nilainya jadi berubah, skalanya bukan 1:1 tapi custom tertentu. Nah, supaya memang skalanya sesuai ya, maka kita unchecklist saja. Artinya yang akan dicetak itu sesuai dengan skala yang telah kita setting sebelumnya, yang kita telah setting pada workspace area kerja, bukan di bagian printnya ya, bukan di bagian ini lembar plotnya begitu. Nah kalau sudah, kita akan coba pilih di bagian ini yang monokrom ya, jadi hitam putih. Oke, kemudian kita coba preview untuk melihat tampilannya seperti apa. Nah ini tampilannya ya, sudah cukup sesuai. Nah tinggal nanti kalian, karena memang ini 1:1, nah silakan di sini nanti kalian coba diisi ya drawing numbernya, kemudian digambarnya oleh siapa. Nah ini bisa, ini karena bentuknya blok satu kesatuan, jadi kalau kalian ini mengubahnya tinggal kalian klik 2 kali. Nah kemudian oke. Sehingga akan mengubah kita bisa mengedit nilai-nilai atau tulisan-tulisan yang ada di dalam blok tersebut ya. Kita ini diubah ya, ini diisi. Nah misalkan kemudian tanggal diperiksa. Nah yang penting skala kita isikan 1:1 karena memang kita tidak mengubah skala dari kertas ini. Nah kemudian di sini kita lihat drawing number. Nama gambarnya adalah ini tugas 2 ya, ini layout. Ya ini plot tugas 2 ya, karena tugas 2 itu ada 2 macam, ada A ada B, maka ini yang bagian A nya. Tugas 2A yang memang dikerjakan di kampus, tugas B yang memang tugas 2A ya dikerjakan di kampus, tugas 2B yang dikerjakan di rumah yang menjadi PR. Nah kemudian di sini ada drawing number, jadi ini isikan saja dengan misalkan seperti ini sesuai dengan nama prodinya TPTL. Nah kemudian kelasnya ya kelas 1A misalkan. Nah kemudian nomor absen 27, tugas ya ini tugas. Nah sekarang ini tugas berapa? Ini tugas ketiga ya, tugas ketiga. Jadi ini membuat plot gambar ini adalah bagian dari tugas ketiga. Formatnya kurang lebih seperti itu yang akan kita gunakan. Ini kita ketengahkan sedikit. Nah kemudian karena tugas ketiga ini ada 3 halaman, maka silakan dibuat 3 halaman ya. Ini di copy,
Berarti ini halaman ini, karena ini yang 2A tengah-tengah ya, berarti ini halaman kedua dari 3. Oke, kemudian ini tinggal diisi, diperiksa, silahkan diisi. Berarti ini sudah sesuai, sudah oke. Kemudian klik saja save. Oke, kita coba kita cek ya, kita print, kita ubah menjadi PDF. Nah, kemudian kita pilih Shuffle Blade ya, ininya window, pilih berdasarkan kertas yang telah kita gambar. Kita pilih ini, kita cek center the plot. Kita coba lihat. Nah, ini hasilnya. Oke, nah ini masih ada frame-nya. Nah, maka supaya frame-nya hilang, maka kita menggunakan perintah tadi. Supaya supaya frame-nya hilang, nah maka kita klik 2 kali dulu. Kemudian kita tulis image frame, nah diisikan dengan 0. Oke, coba saya ulangi, image frame. Nah, karena ini masih ada ya, kita coba kembalikan ke semula, ke 1. Oke, kemudian kita ulangi lagi image frame, kita kembalikan ke 0, jadi bolak-balik gitu. Nah, sampai garisnya hilang, frame-nya hilang. Kalau sudah, klik OK, save. Kita bikin lagi. Nah, ini sudah karena tadi apply to layout ya, jadi sudah tersimpan layout yang sebelumnya. Kemudian kita OK, kita coba lihat. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sudah frame-nya sudah sudah menghilang. Oke, kemudian posisinya garis di sini ya tebal ya, garis di sini tebal. Kita akan perkecil garis konstruksi ini, simetrinya atau center line-nya kita akan perkecil garisnya, kita akan pertipis. Nah, kita akan pertipis dan kita klik 2 kali. Oke, nah kemudian kita seleksi bagian geometrinya, garis geometrinya. Kemudian klik kanan, otomatis. Nah, di sini ada line weight ya. Nah, ketebalan garis. Nah, ketebalan garisnya kita atur. Kalau by layer atau default itu sekitar 0,025. Nah, kita atur menjadi 0,09 saja. Nah, kemudian kita coba OK, save. Kita plot lagi, kita lihat. Nah, sehingga garisnya memang sudah cukup tipis ya, berbeda dengan yang tadi. Oke, garis sudah cukup tipis. Nah, tapi di sini kalau kita lihat garis putus-putusnya terlalu kecil. Nah, maka kita ubah, ini kita perbesar untuk bagian line type scale-nya. Ini misalkan menjadi 1. Saya coba kalau 1 bagaimana. Nah, ini sudah 1 ya, seperti ini. Kita close, di save, kita print lagi, kita lihat. Nah, sudah sesuai. Oke, nah begitu. Nah, begitupun langkah selanjutnya, begitupun tugas 1 ya, halaman 1, halaman 3. Halaman 1 kita akan memplot yang tugas pertama. Oke, sebelum kita plot tugas pertama, saya coba, nah kalau sudah seperti ini, nah silahkan kalian bisa langsung plot ya, plot. Nah, kemudian silahkan disimpan di mana. Oke, ini plot tugas 2 bagian A ya,
bagian A. Oke. Nah, sehingga ini hasilnya. Nah, begitu. Oke, kita lanjut untuk misalkan yang tugas 1. Oke, kalau untuk yang tugas 2B atau halaman 3-nya, yang tugas 2 bagian B yang dikerjakan di rumah, nah silakan kalian coba plot ya kira-kira kurang lebih seperti ini, seperti yang telah saya peragakan ya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Ini saya save saja dulu. Nah, kita save. Nah, supaya blok ini bisa kita pecah ya, bisa kita pecah atau tidak menjadi satu kesatuan seperti ini, blok dari etiketnya, kita bisa menggunakan perintah explode. Silakan diselect dulu bloknya ya, blok dari etiket, kemudian diketik explode. Nah, artinya kita akan memecah blok tersebut menjadi part per part ya, garis per garis, sehingga kita bisa mengubahnya secara bebas. Oke, kita save saja ini tugas 2. Nah, kemudian kita masuk ke tugas 1. Nah, begitu tugas 1 kita masukkan, kita insert ya, bisa ya insert. Nah, kemudian silakan ini dipilih, kemudian kita arahkan saja di secara bebas, misalkan di sini dulu. Oke. Nah, saya akan coba proyeksikan dulu ya. Saya akan proyeksikan dulu untuk ukuran dari gambar tugas 1 itu kurang lebih ya, mungkin perlu ruang segini ya. Nah, kita move saja ini, kita move kanan. Nah, kita arahkan kita coba atur supaya memang posisi kotak ini ada di dalam workspace dari etiket. Nah, maka kita coba skalakan. Nah, yang kita skalakan apanya? Apakah kita mau skalakan ini menjadi lebih kecil atau etiket menjadi lebih besar? Nah, pada kenyataannya, ya, kalau untuk gambar manual itu kita menskalakan gambar yang aktual ke dalam kertas gambar. Artinya ini diperkecil kalau untuk yang gambar manual. Nah, tapi karena kita menggunakan gambar AutoCAD, artinya kita bisa menggambarkan secara real ya, secara real yang di lapangan seperti apa, atau alat-alat yang memang kita lihat itu bagaimana, itu secara real dengan panjangnya misalkan sampai dengan 1 meter itu tidak masalah ya. Jadi yang digambarkan di dalam AutoCAD ini adalah semuanya gambar yang real begitu. Adapun yang kita skalakan itu sebaliknya, kita kan bukan menskalakan gambarnya, tapi etiketnya kita skalakan menjadi lebih besar begitu. Jadi gambarnya tetap seperti ini, kita tidak menskalakan, tapi etiketnya atau kertasnya yang akan kita skalakan. Nah, setelah kita skalakan kertasnya, maka kita akan mencetak kertas tersebut sesuai dengan kertas yang telah kita buat ya. Jadi dibalik lagi gitu ya, sesuai dengan ukuran kertas yang telah kita buat, kita sesuaikan. Oke, kita skalakan saja dulu. Nah, ini bisa kita coba-coba sebetulnya. Kalau yang lebih cepat bisa kita coba-coba, tapi untuk yang lebih jelas mungkin nanti kita akan bahas ya, untuk bagaimana skala yang memang direkomendasikan atau yang umumnya memang yang ada di lapangan seperti apa. Nah, umumnya ada 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 begitu. Jadi 2, 5, 10, kemudian ya kelipatannya lagi 1:200, 1:500, 1:1000 begitu. Jadi itu yang paling umum yang digunakan kalau untuk skala gambar. Tapi untuk dalam praktikum ini kita akan coba skalakan secara bebas saja dulu. Nah, agar memang kotak ini terdapat di dalam etiket gambar secara pas begitu ya, secara bagus begitu. Kita akan coba-coba. Nah, oke. Maka kita akan skalakan etiketnya dengan seleksi etiket, kemudian scale SC. Kemudian kita arahkan etiketnya. Nah, kita arahkan dari sini, kemudian kita besar ya. Kalau memang seperti ini, base pointnya kita ubah saja. Kita ulangi ini
kecil, nah base pointnya dari sini. Nah kemudian kita skalakan ya kurang lebih. Nah coba kita lihat angka-angkanya ya. Nah ini angka skala 5, ini 6 terlalu pas. Nah bisa saja kita menggunakan skala 6 kalau memang secara bebas ya. Nah kita pilih 7 saja ya, maka kita tulis 7. Maka kita sudah menskalakan untuk skala 1:7 begitu. Maka kita ini tinggal pindahkan, atau sebaliknya ini yang kita pindahkan saja. Ini kita pindahkan, disesuaikan supaya memang ya, terlihat lebih menarik, lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami. Oke, kemudian kita seperti biasa kita akan ubah ini. Kita akan ubah bisa dengan kita coba langsung explode saja ya. Kita mengubahnya, kita akan mengubah dulu template ini menjadi template block ini menjadi garis yang tidak terhubung satu sama lain, artinya independen. Kita explode. Nah, kemudian kita akan ubah skalanya tadi 1:7. Nah, silakan untuk nama gambar drawing number itu disesuaikan. Ini halaman 1 dari 3. Begitu pun tugas yang kedua. Ini sudah 2 banding yang mirip dengan yang ini. Kemudian di sini karena ya ingat ya ini ada frame-nya, maka kita hilangkan frame, image, frame, kemudian kita isikan 0. Nah kalau 0 masih tetap ada frame-nya, maka kita kembalikan dulu. Kita kembalikan ke nilai sebelumnya yaitu 1. Kita tulis dulu 1. Nah kemudian kita balik lagi, spasi, image frame-nya 0. Nah sehingga seperti ini. Nah ini sudah selesai. Kita coba print, continue. Di sini tidak. Nah ini ya, karena kita dalam DWG ini pernah dalam dalam AutoCAD ini pada waktu barusan kita telah membuat plot, maka kita bisa menggunakan format plot sebelumnya, previous plot. Kita pilih. Nah sehingga semuanya sudah sesuai. Di sini ada isoforblade, ini settle plot. Nah kemudian window-nya kita coba lagi ya, kita atur dari ini ke kanan. Oke, seperti itu. Kita bisa menggunakan fit to paper di sini. Cuma kalau kita klik fit to paper, maka dia akan langsung menyesuaikan ya. Papernya itu 1:7. Tapi kalau itu 1,701, nah kita isikan saja di sini. Kita misalkan sebelumnya fit to paper itu menjadi 1,7,05. Nah kita langsung perbaiki jadi 7 saja. Supaya pas ya. Kalau misalkan kita mengukur dengan penggaris, kalau misalkan kertasnya sudah di print, kertas gambar sudah di print, kemudian kita ukur misalkan diameter lingkaran, kita ukur, kemudian kita skalakan dari 7, itu nanti akhirnya harus pas. Kalau misalkan menggunakan fit to paper yang tadi, misalkan fit to papernya misalkan contoh kasus 7,05, nah itu berarti ya tidak presisi ya, bukan 1:7 tapi 1:7,05. Nah, tetapi di sini di bagian ini kan kita isi dengan 1:7. Kemudian kita preview. Nah, sehingga seperti ini. Oke, tinggal di save. Ya, silakan di save sebagai plot tugas 1 begitu. Oke.